Assalamualaikum kerabat dan sahabat. PPDB 2021 telah berakhir. Bahkan tahun ajaran 2021 dan 2022 sudah dimulai. Bagaimana hasil PPDB yang telah berlalu tersebut dapat kita lihat pada angka-angka sebagai berikut. Pada video sebelumnya saya sudah membahas bahwa PPDB tahun ini 75% berasal dari pemenang lomba adu tua, 18% dari jalur akademik, 5% dari jalur non-akademik, dan 2% dari jalur perpindahan orang tua dan sebagainya. Karena itu kita akan mencari nilai-nilai yang paling wow dalam hal prestasi akademik dan dalam hal umur. Kita mulai untuk jalur SMP. Pertama kita masuk ke menu SMP dan kita pilih jalur prestasi akademik. Setelah itu kita masuk ke menu pilihan dan kita pilih statistik. Dari statistik kemudian kita bisa melihat nilai tertinggi, terendah, dan rata-rata dari setiap SMP. Kita mulai dari SMP 1 sampai dengan SMP Negeri 288. Untuk Kepulauan Seribu kita tidak ambil karena nilainya memang sangat berbeda dengan Jakarta daratan. Setelah mengurutkan passing grade atau nilai terendah untuk dapat diterima di sebuah sekolah menengah pertama, maka kita mendapatkan passing grade terbaik atau passing grade tertinggi dari 10 SMP terbaik di Jakarta. Hasilnya tidak beda jauh dengan sebelum-sebelumnya. Memang SMP-SMP ini adalah SMP yang merupakan nilai-nilai favorit di Jakarta. Dari yang tertinggi kemudian kita bisa memilih 10 SMP negeri dengan passing grade atau nilai terendah untuk diterima 10 terendah di Jakarta. Yang menarik adalah didominasi oleh sekolah-sekolah dari Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Juga ada 2 dari Jakarta Pusat, kecamatannya juga sama, Kecamatan Tanah Abang. Ini bagaimana para pejabat setempat untuk memperbaikinya? Setelah passing grade kita melihat nilai rata-rata siswa yang diterima di sekolah tersebut. Ternyata untuk yang tertinggi hasilnya kurang lebih sama dengan nilai passing grade. Untuk rata-rata terendah, di sini juga didominasi oleh sekolah dari Jakarta Timur. 10 sekolah SMP terendah itu 5 diantaranya berasal dari Jakarta Timur. Setelah nilai, sekarang kita masuk ke usia yang tertua dan termuda. Yang menyulitkan di sini adalah di website PPDB tidak disediakan data statistik seperti halnya dalam hal prestasi, sehingga saya harus melakukannya dengan cara mencari satu persatu dari SMP 1 sampai dengan SMP Negeri 288. Setelah mencari dari 288 SMP secara manual, dan ini cukup memakan waktu, saya mendapatkan passing grade umur termuda yang diterima untuk 10 SMP termuda di Jakarta. Yang menarik adalah 9 diantaranya berasal dari Jakarta Timur. Di sini umur 11 tahun lebih masih bisa diterima. Sementara rata-rata di Jakarta dari pengamatan umur diterima itu minimum 12,5 tahun. Usia teratas yang diterima adalah 15 tahun. Kemudian di peringkat 2 sampai 10, 14 tahun 11 bulan sekian hari. Untuk jenjang SMA, sama seperti SMP, untuk prestasi akademik disediakan menu statistik. Sementara untuk yang terkait dengan usia, kita harus melakukannya secara manual untuk 115 SMA, program IPA dan IPS, hasilnya sebagai berikut. 10 SMA negeri dengan passing grade terbaik dalam program IPA didominasi oleh sekolah-sekolah yang memang selama ini terkenal memiliki prestasi akademik yang tinggi. Begitu juga untuk program studi IPS, 10 SMA negeri dengan passing grade tertinggi di Jakarta didominasi oleh sekolah-sekolah yang selama ini memiliki prestasi akademik yang memang sudah tinggi. Ini adalah sekolah-sekolah dengan passing grade terendah untuk program studi IPA, 5 di antara 10 berasal dari Jakarta Utara. Untuk passing grade terendah IPS, 7 di antara 10 terendah berasal dari Jakarta Utara. Untuk rata-rata tertinggi program studi IPA kurang lebih sama dengan passing grade tertinggi. Begitu juga dengan rata-rata tertinggi di kelompok IPS, kurang lebih sama dengan kelompok IPA dan sama dengan passing grade terbaik. Ini adalah 10 SMA di Jakarta dengan nilai rata-rata terendah. Ini adalah 10 SMA dengan nilai rata-rata terendah program studi IPS, kurang lebih sama dengan program IPA dan sama dengan passing grade.
Sama seperti SMP, untuk jenjang SMA pun mencari nilai-nilai tertua dan termuda itu harus dilakukan secara manual karena data statistiknya tidak ada. Ini adalah 10 SMA dengan passing grade atau usia termuda yang bisa diterima, kita urutkan dari yang tertua. Ini adalah passing grade untuk IPS yang kita urutkan dari yang tua. Ini adalah passing grade untuk kelompok IPA yang kita urutkan dari yang usianya paling muda. Jadi kalau Anda ingin masuk SMA-SMA yang ada di sini, umur Anda minimum harus 1 hari lebih tua dari umur-umur yang ada di sini. Dan ini usia passing grade untuk program studi IPS yang kita urutkan dari usia yang paling kecil atau paling muda. Ini adalah usia tertua yang diterima di masing-masing sekolah. Beberapa sekolah untuk program IPA yang tertua diterima itu sudah di atas 20 tahun. Sementara untuk program studi IPS, 10 sekolah yang memiliki siswa yang diterima usianya paling tua itu sudah di atas 20 tahun. Setelah saya lihat, beberapa di antaranya berasal dari PKBM dan yang lain berasal dari SMP. Ya, inilah hasil PPDB, rekor-rekor yang tercapai dari segi prestasi akademik dan juga dari segi usia. Bagaimana Anda menilainya? Terserah Anda. Terima kasih telah mampir ke channel ini. Wassalamualaikum.